Di tepi Samudera Hindia, di sebuah tempat yang kini dianggap terpencil, Barus berdiri dengan kisahnya yang kaya. Sejak kecil, seorang pemuda yang tumbuh di kaki bukit papan tinggi selalu terpesona oleh cerita-cerita tentang Barus yang dituturkan oleh orang tuanya. Dalam benaknya, Barus adalah jantung peradaban, tempat di mana budaya dan agama bersatu, menciptakan harmoni yang indah. Setiap malam, saat bulan purnama menerangi langit, pemuda itu duduk di tepi laut, merenungkan warisan nenek moyangnya. Barus adalah saksi bisu dari perjalanan Islam, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia membayangkan Syekh Mahmud fil Hadratul Maut, ulama yang datang dari wilayah Timur Tengah, membawa ajaran Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mengingat buku yang dibaca, baru 1000 tahun yang lalu oleh Claude Guillot, ia teringat bagaimana Barus pernah menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat singgah para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Disinilah semua dimulai, igumamnya, terinspirasi oleh kedatangan pedagang Arab dan ulama yang menginjakkan kaki di tanahnya. Ia mengenang bagaimana Barus, dengan pelabuhannya yang strategis, menjadi titik pertemuan antara timur dan barat. Makam papan tinggi berdiri megah di depan matanya, mengisahkan tentang masa lalu. Disinilah Syekh Mahmud beristirahat, pikirnya, merasakan aura ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Suatu pagi, pemuda itu memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh. Dengan langkah mantap, ia mendaki bukit menuju makam papan tinggi. Di sana, ia melihat batu nisan yang tinggi, terbuat dari batu cadas, yang menandakan tempat peristirahatan Syekh Mahmud. Ini adalah saksi bisu perjalanan agama ini, jika tanya pada diri sendiri. Dalam hati, ia merasa terhimpun dalam narasi besar yang dibangun oleh para ulama dan pedagang yang datang sebelum dirinya. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan seorang tua yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah Barus. Kau tahu, banyak ulama yang datang ke sini, ujarnya. Salah satunya adalah Syekh Rukunuddin, yang konon wafat pada tahun 672 Masehi. Ia adalah salah satu penyebar Islam yang sangat berpengaruh. Dengan penuh rasa ingin tahu, pemuda itu bertanya, apa yang membuat mereka datang jauh-jauh ke sini? Sang tua menjawab, mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyebarkan ajaran yang penuh kasih. Barus adalah tempat di mana agama dan budaya berinteraksi. Tertarik dengan kisah tersebut, pemuda itu melanjutkan pencariannya, mengunjungi makam-makam ulama lain yang terletak di perbukitan desa Dhaka. Di antara makam-makam tersebut, ia menemukan yang paling menonjol, makam Syekh Rukunuddin. Syekh Rukunuddin, seorang penyebar Islam, berapa banyak jiwa yang telah kau sentuh? Tanyanya pada nisan yang terbuat dari batu cadas itu. Dalam pikirannya, ia membayangkan perjalanan panjang Syekh Rukunuddin, menembus batas-batas geografi untuk menyebarkan cahaya Islam. Seiring perjalanan waktu, pemuda itu menyaksikan betapa Barus telah mengalami banyak perubahan. Masyarakat modern tampaknya lupa akan sejarah yang menyelimuti tanah mereka. Namun, dalam hatinya, ia percaya bahwa warisan budaya dan agama tetap hidup. Barus bukan sekadar kota, ia adalah jembatan antara tradisi dan modernitas, ujarnya saat berbagi cerita dengan teman-teman sebayanya yang juga tertarik dengan sejarah. Di suatu malam yang sejuk, mereka berkumpul di tepi laut, mendiskusikan rencana untuk menghidupkan kembali cerita-cerita Barus. Kita perlu mengajak orang-orang mengenal sejarah ini, salah satu temannya menyatakan dengan semangat. Mereka sepakat untuk mengorganisir sebuah acara, di mana mereka dapat berbagi pengetahuan tentang sejarah dan budaya Barus kepada masyarakat luas. Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka berjanji untuk menyebarkan cerita Barus ke seluruh Nusantara. Kita akan menunjukkan bahwa Barus adalah pusat pertemuan antara berbagai budaya dan agama, di mana nilai-nilai luhur dan sejarah saling terjalin, diungkap salah satu dari mereka. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu dan teman-temannya mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk acara tersebut. Mereka mengunjungi perpustakaan lokal, menggali naskah-naskah kuno, dan mewawancarai para sesepuh desa yang masih menyimpan memori tentang Barus. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Mereka mengadakan acara di alun-alun desa, mengundang masyarakat untuk mendengarkan cerita tentang sejarah Islam di Barus. Dalam suasana hangat, mereka bercerita tentang perjalanan para ulama, kedatangan pedagang Arab, dan peran Barus dalam penyebaran agama Islam. Masyarakat yang hadir tanpa antusias, menyimak dengan saksama. Barus, dengan pelabuhan yang ramai dan kehidupan yang berdenyut, adalah bukti bahwa perdagangan dan dakwah dapat berjalan beriringan, membentuk jalinan yang tak terpisahkan dalam sejarah Islam di Nusantara. Pemuda itu merasa terhimpun dalam narasi besar ini, sebagai pewaris yang akan terus membagikan kisah Barus kepada generasi mendatang. Malam itu, saat bulan bersinar cerah, pemuda itu merenungkan bahwa ia tidak hanya mewarisi sejarah,
Ia juga bertanggung jawab untuk melanjutkan kisah Barus dan menjaga api pengetahuan tetap menyala untuk generasi yang akan datang.